SMP Negeri 1 Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Anda Istiana MPD, Kepala SMP Negeri 1 Gembong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan peningkatan penguasaan literasi numerasi terhadap murid SMP Negeri 1 Gembong melalui strategi GAGEGO. Apakah GAGEGO itu? GAGEGO bisa dimaknai dalam 4 hal. Yang pertama, GAGEGO sebagai bahasa. Kedua, GAGEGO dalam artian pendekatan. Selanjutnya, GAGEGO sebagai strategi. Dan yang terakhir adalah GAGEGO sebagai tujuan. GAGEGO dalam artian bahasa bisa dikatakan termasuk salah satu jargon atau frase khas yang sangat terkenal dari Kabupaten Pati dan tidak dijumpai di daerah lain di Jawa Tengah. Kata ini berfungsi sebagai penekanan atau ajaan cepat. GAGEGO yang berarti ayo cepat atau cepatlah. Yang kedua, GAGEGO dalam pendekatan adalah membangun karakter siswa yang gagah, gemet, dan gondel. Ketiga, GAGEGO sebagai strategi. Strategi GAGEGO merupakan kerangka kerja implementasi program yang terdiri dari gathering, analyzing, generating, executing, governing, dan organizing. Sedangkan GAGEGO yang terakhir adalah tujuan, yaitu terbentuknya Generation Advancement Goal and Educational Goal Optimization. Situasi. Hasil Asesmen Nasional 2025 menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam literasi numerasi siswa di Indonesia, termasuk di SMP Negeri 1 Gembong. Data penurunan skor literasi numerasi berdasarkan rapot pendidikan SMP Negeri 1 Gembong adalah 1. Komponen literasi dari 95,56% menjadi 93,33%, menurun 2,23%. Kompetensi numerasi turun dari 93,33% menjadi 91,11%, penurunan 2,22%. Penurunan ini mengindikasikan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika untuk memecahkan masalah kontekstual mulai melemah. Tantangan utama ada 3 hal. Yang pertama adalah aspek kultural. Sulitnya menggeser persepsi bahwa numerasi hanya tanggung jawab guru matematika, tidak perlu diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Yang kedua, aspek pedagogis. Keterbatasan konten kontekstual dan soal yang membutuhkan penalaran kritis atau HOTS. Yang ketiga, aspek psikologis. Biasanya, siswa masih cenderung takut atau cemas. Selanjutnya adalah aksi. Aksi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan penurunan nilai literasi dan numerasi adalah menggunakan strategi dan pendekatan GAGEGO yang mendeskripsikan langkah kerja dan langkah-langkah operasional untuk mengoptimalisasi tujuan pendidikan. Pendekatan GAGEGO, gagah, gemet, gondel, bisa dirinci sebagai berikut. Komponen gagah dengan makna kunci, keberanian dan ketangguhan dapat diterapkan dalam numerasi, mendorong siswa berani mencoba soal non-rutin atau HOTS dan menanggulangi kecemasan matematika. Gemet yang bermakna kunci ketelitian dan kecermatan melatih siswa cermat membaca tabel, grafik, dan data kuantitatif serta teliti dalam perhitungan. Selanjutnya,
Gondel. Gondel berarti keterikatan dan komitmen. Penerapan dalam numerasi membangun kesadaran numerasi sebagai life skill dan menumbuhkan komitmen belajar yang tinggi. Selanjutnya, strategi Gagego. Strategi Gagego dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama adalah gathering dengan deskripsi tindakan, asesmen diagnostik numerasi sebagai pretest untuk memetakan level awal siswa. Hasil yang diperoleh adalah peta kemampuan numerasi per elemen, data, aljabar, dan geometri. Selanjutnya, analyzing. Analisis hasil gathering untuk menentukan gap, kesenjangan, dan kelemahan utama, sedangkan hasil yang diperoleh adalah data topik numerasi yang menjadi prioritas intervensi. Selanjutnya, generating. Deskripsi tindakannya adalah perumusan modul numerasi tematik kontekstual lintas mata pelajaran. Dan hal ini harus diwujudkan dalam bentuk workshop guru. Hasil yang diperoleh adalah modul numerasi tematik kontekstual yang terintegrasi. Misalnya, menghitung diskon, data inflasi, dan lain-lain. Selanjutnya, executing. Deskripsi tindakannya, implementasi modul numerasi di semua kelas terintegrasi pada semua mata pelajaran. Untuk semua guru non-matematika wajib alokasikan beberapa menit untuk numerasi. Sedangkan data yang diperoleh, peningkatan frekuensi praktek numerasi di luar kelas matematika. Selanjutnya adalah governing, pengawasan formatif berkelanjutan. Misalnya, observasi mini quiz dan coaching individu guru. Yang diperoleh adalah data tren peningkatan bulanan intervensi peer teaching antar guru. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap organizing, pelaksanaan asesmen sumatif sebagai post-test dan penyusunan laporan evaluasi untuk keberlanjutan. Setelah itu menentukan laporan rencana tindakan lanjut dan modul yang diperbaharui. Setelah diaplikasikannya strategi Gagego, ternyata memang ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Pada pretest diperoleh angka 52,13, sedangkan post-test ada di angka 74,12. Kelas 8 pada pretest rata-rata 52,49. Hasil post-test ada pada angka 82,39. Kelas 9 pada pretest ada di rata-rata 44,95, sedangkan post-test ada di angka 72,29. Selanjutnya refleksi keberhasilan. Strategi Gagego berhasil menjadi katalisator untuk membentuk generating advancement, growth, and educational goal optimization. Menciptakan kemajuan, pertumbuhan, dan optimalisasi tujuan pendidikan. Dampak positifnya, adanya perubahan budaya, yaitu penerapan aksi executing, menciptakan budaya numerasi yang lebih holistik, melibatkan guru semua mata pelajaran yang menjadi insan-insan yang gondel atau komit. Kedua, peningkatan keberanian siswa. Penggunaan pendekatan gagah berhasil mengurangi tingkat kecemasan matematika. Kemudian, kenaikan skor awal. Post-test internal menunjukkan bahwa penurunan numerasi telah dihentikan. Dan ini sudah menjadi tren kenaikan yang telah dimulai. Dan strategi Gagego dengan kerangka implementasi program yang terukur dan berkelanjutan, sehingga didapatkan hasil atau tujuan Gagego. Dalam arti dari Gagego, oleh Gagego, untuk Gagego. Terima kasih. Demikian paparan dari saya mengenai Gagego. Semoga bermanfaat untuk dunia pendidikan pada umumnya dan SMP Negeri 1 Gembong pada khususnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.